Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zisal Farizi, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3 hal. Yang pertama adalah kisi-kisi instrumen, yang kedua kartu soal, dan yang ketiga tes dan penskorannya. Baik, yang pertama di sini adalah kisi-kisi instrumen. Berikut kisi-kisi instrumen yang telah saya buat. Mata pelajaran yang saya gunakan adalah gambar teknik karena termasuk dalam kompetensi konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Kurikulumnya adalah 2013, jumlah soalnya adalah 10 soal berupa uraian. Komponen yang ada di dalam kisi-kisi yaitu berupa komponen dasar, kompetensi dasar, kelas materi, indikator soal, nomor soal, bentuk soal, dan level kognitif. Untuk kelasnya yaitu digunakan hanya untuk kelas 10 saja. Lalu untuk level kognitif di sini ada aplikasi yang digunakan untuk soal nomor 1 sampai nomor 3 yang berupa level kognitif level 2. Lalu untuk soal nomor 4 sampai dengan 10 digunakan level kognitif level 3 yaitu penalaran. Lanjut kartu soal. Berikut kartu soal yang telah saya buat. Untuk nomor 1, jelaskan alasan mengapa menggambar dengan tinta lebih direkomendasikan menggunakan rapidograph daripada pen tarik. Kunci jawaban untuk membuat gambar dengan tinta dapat menggunakan pen tarik yang biasanya terletak dalam kotak jangka, akan tetapi hal ini tidak praktis karena tinta dapat menetes keluar, dan untuk membuat garis dengan ketebalan yang dikehendaki harus menyetel berkali-kali. Rapido bersifat refill atau dapat diisi ulang jika tinta telah habis. Oleh karena itu, Rapido perlu dilengkapi dengan tinta gambar yang biasanya banyak dijual di toko. Untuk sumber membuat soal ini saya mengambilnya dari buku menggambar teknik. Lalu komponen yang ada di dalam kartu soal ada kompetensi dasar juga, konten atau materi, dan indikator soal. Lanjut untuk soal nomor 2. Disajikan gambar hasil penarikan garis. Manakah teknik penarikan garis yang tepat di antara keduanya dan berikan alasannya. Kunci jawabannya adalah nomor 1, karena dalam gambar teknik penarikan garis harus diperhatikan, terutama pada pertemuan antara garis, yaitu ini. Lanjut nomor 3, perhatikan gambar di samping. Di samping merupakan gambar denah. Tentukan jenis skala apa yang digunakan untuk gambar tersebut dan berapa saja ukuran yang termasuk di dalamnya. Kunci jawabannya adalah skala yang digunakan untuk gambar tersebut adalah skala kecil. Biasanya berukuran 1:1000, 1:500, 1:400, 1:200, dan 1:100. Lanjut untuk soal nomor 4. Pengisian tinta pada trackpen yang melebihi ketinggian 7 mm akan mengakibatkan, jawabannya adalah tinta trackpen akan mudah menetes keluar pada waktu digunakan atau mungkin terjadi bentulan awal pada ujung trackpen. Untuk soal nomor 5, apa perbedaan pensil batang dan pensil mekanik? Jawabannya adalah pensil batang. Pada pensil ini, antara isi dan batang menyatu. Untuk menggunakan pensil harus diraut terlebih dahulu. Habisnya isi pensil bersamaan dengan habisnya batang pensil. Sedangkan pensil mekanik, pada pensil mekanik antara batang dan isi pensil itu terpisah. Jika isi pensil habis, isi pensil dapat diisi ulang. Batang pensil tidak bisa habis. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil, misalnya 0,3, 0,5, dan 1 mm. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping disajikan gambar proyeksi titik. Pada proyeksi titik, untuk memudahkan latihan pemahaman proyeksi siku, maka dibuat suatu kesepakatan awal, yaitu bila ada suatu titik A pada koordinat 2, 3, 4, maka mempunyai pengertian bahwa kunci jawaban angka 2 merupakan jarak ke arah sumbu X atau jarak dari titik A ke bidang 3. Angka 3 merupakan jarak ke arah sumbu Y atau jarak dari titik A ke bidang 1. Lalu angka 4 merupakan jarak ke arah sumbu Z atau jarak dari titik A ke bidang 2. Lanjut untuk kartu soal nomor 7. Perhatikan gambar di samping berupa gambar segi 6 beraturan bagaimana proses menggambar bentuk bidang tersebut.
Kunci jawaban ditentukan lingkaran dengan pusat M, tarik garis tengah melalui titik M memotong lingkaran di titik A dan titik B. Buat busur yang sama dari titik A dan titik B sepanjang AM sama dengan BM memotong lingkaran. Lalu yang terakhir, hubungkan titik potong yang terdapat pada lingkaran tersebut sehingga bergambarlah segi 6 beraturan. Untuk soal nomor 8, apa perbedaan gambar tampak dan potongan? Jawabannya adalah tampak merupakan penglihatan mata terhadap bangunan secara tegak lurus sesuai arah instruksi atau kode yang diberikan. Hasil gambar akan memperlihatkan bentuk atap, pintu, dan jendela, model bangunan ataupun tinggi rendahnya bangunan. Sedangkan potongan adalah berupa pandangan penampang bangunan atau konstruksi arah tegak sesuai dengan kode atau petunjuk arahnya. Gambar yang terlihat berupa penampang gambar pondasi yang digunakan lantai dan dinding. Untuk soal nomor 9, disajikan gambar seperti di samping, yaitu gambar membagi garis. Soalnya, gambar tersebut adalah gambar membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang, yaitu 8 bagian. Bagaimana proses menggambarnya? Kunci jawabannya adalah yang pertama, tarik garis sembarang dari A ke B. Yang kedua, ukurlah pada garis A sampai H bagian yang sama panjang dengan memakai jangka AA, AB, BC, CD, DE, EF, FG, dan GH. Yang ketiga, hubungkan titik H ke B. Lalu yang terakhir, tariklah dari titik-titik G, F, E, D, C, B, A, garis sejajar dengan garis HB. Garis-garis ini akan memotong AB di titik-titik yang membaginya dalam 8 bagian yang sama panjang. Untuk soal terakhir adalah disajikan sifat-sifat dari pensil B. Berdasarkan pernyataan di atas, tentukan kelebihan dan kekurangan pensil B. Kunci jawaban kelebihan yang pertama dipakai untuk membuat garis dan tulisan yang besar atau lebar dengan jelas. Yang kedua mudah dihapus. Yang ketiga, hasil cetak birunya cukup baik. Lalu kekurangannya yang pertama perlu kesabaran untuk membuat garis-garis yang halus. Dan yang kedua, mudah luntur bila terkena gesekan. Lalu komponen terakhir yaitu tes dan penskoran tes. Untuk soal nomor 1, oh iya, di sini ada komponen yang di sini berisi komponennya itu soal, jenis soal, kunci jawaban, skor, dan bobot. Jenis soal yang saya gunakan adalah uraian objektif untuk 1 sampai 10 soal. Lalu untuk nomor 1, skornya adalah 1, bobotnya 15. Nomor 2, 1, bobotnya 5. Nomor 3 ini ada 2. Jika dia bisa menjelaskan sampai sini dapat skor 1, namun jika dia dapat menyelesaikannya diberi skor 1 lagi, jadi 2. Bobotnya adalah 5. Nomor 4 ini 1, bobotnya 5. Nomor 5, 1, bobotnya 10. Nomor 5, 2, bobotnya 10. Nomor 6, 1, bobotnya 10. Nomor 7, 1, bobotnya 15. Nomor 8, 2. Jika dia bisa menjelaskan sampai sini hanya 1, namun jika selesai dia dapat 2 skor. Bobotnya 10. 9 ini bobotnya 1, skornya 1, bobotnya 15. Nomor 10 bobot skornya 2, bobotnya 10. Jika dia bisa menjelaskan hanya sampai sini dia hanya dapat 1, namun jika dijelaskan secara keseluruhan dia mendapatkan 2 skor. Untuk jumlah skor jika siswa dapat menjawab semuanya dengan benar adalah 14 dan bobotnya secara keseluruhan adalah 100. Berikut sumber buku yang saya gunakan untuk membuat soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.